Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis artikel hasil penelitian isu-isu terkini yang berkaitan dengan kesehatan pada orang lanjut usia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cleopatra Angelina Zulizaskia dengan NIM 24070160088. Nah, di sini saya mengambil judul artikel kesehatan pada orang lanjut usia. Materi ini diambil dari artikel penelitian oleh Fauzia Nurkonita dan kawan-kawan. Nah, di sini menggunakan subjek penelitian lansia berusia 60 tahun ke atas dengan metode penelitian kajian pustaka, atau bisa dikatakan peneliti mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber bacaan, terutama artikel jurnal ilmiah yang terakreditasi. Lalu analisis data menggunakan analisis tematik dan evaluatif. Nah, pertama-tama kita lihat dulu latar belakangnya. Jumlah lansia di dunia semakin banyak, bahkan diperkirakan tahun 2050 nanti, orang yang berusia 80 tahun ke atas akan mencapai 425 juta jiwa. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2020, lansia sudah mencapai 11,34% dari total penduduk. Dengan bertambahnya lansia, beban pada sistem kesehatan juga semakin besar, karena mereka lebih rentan terkena penyakit dan membutuhkan perawatan khusus. Masalah yang sering dihadapi lansia adalah kesehatan mental. Salah satunya adalah depresi, yang sering terjadi karena lansia merasa putus asa atau tidak ada harapan. Risiko bunuh diri juga meningkat pada usia 60-74 tahun. Menurut teori Beck, depresi bisa muncul karena pikiran-pikiran negatif yang tidak rasional. Jadi lansia sering merasa masa depannya suram, tidak ada yang bisa diperbaiki, dan merasa gagal. Selanjutnya, selain mental, masalah fisik juga banyak dialami lansia, misalnya penurunan fungsi organ tubuh seperti penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan, sehingga mereka lebih mudah jatuh. Penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes juga sering terjadi. Bahkan perubahan pada suara dan kemampuan bicara juga bisa terjadi karena penuaan organ. Selanjutnya, dari sisi sosial dan ekonomi, lansia juga menghadapi tantangan. Mereka jadi lebih tergantung pada orang lain, kadang kehilangan teman sebaya, dan harus mencari aktivitas baru untuk mengisi waktunya. Selain itu, perubahan ekonomi seperti pensiun bisa membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, agar lansia tetap sehat, dukungan keluarga sangat penting. Keluarga harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan membantu lansia agar patuh pada pengobatan. Teknologi juga bisa membantu, misalnya dengan aplikasi kesehatan di HP. Selain itu, olahraga ringan seperti senam lansia, vaksinasi influenza, dan lingkungan yang nyaman juga sangat membantu. Nah, selama pandemi COVID-19, lansia jadi lebih terisolasi di rumah, sehingga risiko stres dan depresi meningkat. Selain itu, penelitian tentang lansia masih kurang, sehingga kadang-kadang pengobatan untuk lansia belum benar-benar terbukti paling efektif untuk mereka. Kesimpulannya, lansia menghadapi masalah yang kompleks, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, kita perlu memperkuat peran keluarga, menyediakan lingkungan yang ramah lansia, mengajak mereka aktif bergerak, dan memanfaatkan teknologi. Dukungan sosial juga harus terus diberikan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa lebih paham tentang pentingnya menjaga kesehatan lansia, baik secara fisik maupun mental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.